Selamat pagi, Bahas dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membuat video tentang penebangan hutan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Agus Wijaya dari kelas 11A absen 22. Saya Elizabeth Mariana dari kelas 11A nomor absen 9. Saya Helena dari kelas 11A nomor absen 11. Saya Emanuela dari kelas 11B nomor 8. Saya Adrian dari 11A nomor absen 1. Tindakan ilegal atau tidak teratur dalam melakukan penebangan hutan ini mencakup aktivitas seperti menebang pohon tanpa izin, melampaui batas kuota penebangan yang ditetapkan, atau melakukan penebangan di area yang seharusnya dilindungi. Yang pertama ada keperluan industri, permintaan akan kayu dan produk kayu lainnya untuk industri konstruksi, pembuatan kertas, dan produk-produk lain mendorong penebangan hutan. Yang kedua ada pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan untuk lahan dan sumber daya alam mendorong deforestasi. Kemudian yang ketiga ada ketidakpatuhan hukum, kurangnya penegak hukum dan korupsi dapat memungkinkan penebangan liar untuk terus berkelanjutan tanpa hambatan. Dampak dari deforestasi itu adalah satu, hilangnya keragaman hayati. Deforestasi itu menghancurkan habitat spesies tumbuhan dan hewan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua itu perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ketika hutan ditebang atau dibakar, kebanyakan karbon yang tersedia di dalamnya akan melepas ke atmosfer. Yang ketiga itu gangguan siklus air. Pohon memainkan peran penting dalam mengatur siklus air. Ya, itu. Yang keempat itu erosi tanah. Akar pohon membantu menstabilisasikan tanah, mencegah erosi. Dan yang terakhir itu untuk bagianku ini, hilangnya tanaman obat. Banyak tanaman obat dan obat tradisional bersumber dari hutan. Deforestasi dapat menyebabkan hilangnya sumber daya yang membantu itu. Deforestasi ilegal itu berkontribusi terhadap perubahan iklim global, mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama itu emisi karbon. Ketika hutan dibabat secara ilegal melalui aktivitas seperti pembakaran, penebangan, peranian tebang dan bakar, atau konservasi ilegal, itu bisa mempengaruhi emisi di dalam atmosfer. Yang kedua itu mengurangi penyerapan karbon. Ketika hutan ditebang, semua karbon yang ada di dalamnya itu akan melepas ke dalam atmosfer. Yang ketiga itu pola cuaca yang berubah. Deforestasi akan besar, baik legal maupun ilegal, dapat mengubah pola cuaca regional dan global. Yang keempat itu hilangnya keanekaragaman hayati, itu seperti yang nomor 3 tadi. Deforestasi ilegal sering kali menyebabkan praktik destruktif yang tidak hanya melepaskan karbon, namun juga menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan atau bahayanya spesies tanaman dan hewan. Dan yang terakhir untuk itu hilangnya ketahanan hutan. Penebangan liar seringkali menyasar pohon-pohon berharga dan kuno. Upaya melibatkan penegakan hukum yang ketat, pendidikan masyarakat, serta promosi praktik hutanan berkelanjutan.
Bisa juga melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi, mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Melakukan pengawasan dengan baik, melakukan pengelolaan lahan secara tepat, dan menghindari kerusakan, melakukan reboisasi, dan mengurangi penggunaan kertas dan tisu. Saat ini pemerintah Indonesia menaruh perhatian tinggi terhadap deforestasi dan degradasi hutan karena kerugian pada aspek lingkungan dan sosial yang sangat besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengeluarkan regulasi yang ketat dan memastikan penegakan hukum terhadap penebangan liar. Kebijakan yang lain ada penyediaan lahan untuk masyarakat, penyelesaian konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan ke lingkungan serta penegakan hukum. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi deforestasi. Yang pertama, kita dapat mengurangi konsumsi produk kayu atau beralih ke alternatif non kayu. Yang kedua, dukung organisasi lingkungan. Kita dapat menyumbangkan atau bahkan bergabung dengan organisasi lingkungan yang berfokus kepada pelestarian hutan dan mengurangi deforestasi. Kita juga dapat mempelajari lebih banyak tentang masalah deforestasi dan juga kita dapat membagikan pengetahuan kita kepada teman-teman kita untuk meningkatkan kesadaran mereka betapa pentingnya deforestasi. Dampak sosial dari penebangan liar adalah yang pertama, kehilangan mata pencarian. Banyak orang di daerah yang terkena dampak deforestasi bergantung pada hutan untuk mencari kayu bakar, makan makanan, obat-obatan, bahkan sumber mata pencariannya. Penebangan hutan secara liar dapat menghancurkan sumber-sumber ini. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Hal ini saling berhubungan dengan yang pertama tadi. Deforestasi dapat mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hutan. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan dan ketergantungan pada industri yang merusak lingkungan. Dan yang terakhir, perubahan iklim. Deforestasi berkontribusi pada perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui perubahan pola cuaca ekstrim, bencana alam, dan perubahan lingkungan. Deforestasi penebangan hutan secara liar adalah praktik ilegal dan tidak berkelanjutan yang melibatkan penghilangan pohon-pohon hutan tanpa izin resmi atau melanggar regulasi yang berlaku. Dampaknya mencakup kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah, hilangnya habitat satwa liar, perubahan iklim karena pelepasan gas rumah kaca. Selain itu, ini juga dapat merugikan masyarakat dengan mengurangi sumber daya alam termasuk kayu dan air bersih, serta mengganggu mata pencaharian mereka. Konservasi hutan memiliki manfaat penting dalam mengatasi deforestasi liar. Ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati, penyerapan karbon alamiah, menjaga siklus air, perlindungan tanah dan air, pendukung mata pencaharian lokal, regulasi iklim lokal, serta peluang untuk pendidikan dan penelitian lingkungan. Dengan menjaga hutan-hutan ini, kita dapat mengurangi laju deforestasi liar dan menjaga ekosistem yang sehat, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan kesejahteraan masyarakat setempat. Deforestasi liar sering terkait dengan perdagangan ilegal kayu dan produk hutan lainnya. Mereka memperjualbelikan kayu dan produk hutan itu, yang merugikan ekonomi dan lingkungan. Perdagangan satwa ilegal juga memperjualbelikan hewan-hewan, tidak hanya memperjualbelikan hewan-hewan yang dilindungi saja, melainkan hewan yang tidak dilindungi juga. Sehingga maraknya kasus perdagangan satwa ilegal dapat berdampak pada kepunahan dan satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi karena perburuan liar.